Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Irma Septianingsih dengan NPM 2003050093, Puput Andini dengan NPM 2003050095, Siti Aminah Nuroniyah dengan NPM 2003050097, Ulia Nur Kusnaini dengan NPM 2003050103, Sherin Dinda Kirani dengan NPM 2003050107, Hesti Maesa Kusuma dengan NPM 2003050108, dan Nur Oktaviana dengan NPM 2003050135. Kami akan menampilkan video tentang cerita Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta. Sebelumnya, kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terjadi suatu kesalahan dan tidak ada niat untuk menyinggung atau menjelekkan pihak manapun, karena maksud dan tujuan kami hanyalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah AIK 3. Semoga tayangan dari kami dapat menambah ilmu bagi kita semua. Selamat menonton, teman-teman. Sore hari di penghujung minggu yang cerah, sekelompok mahasiswa sedang mengerjakan tugas kelompok. Mereka menunggu salah seorang teman yang datang terlambat. Guys, maaf ya, aku tadi telat. Kamu kemana aja sih? Tadi tuh ban aku bocor. Belajar di mana? Tadi di depan Indomaret situ loh. Indomaret. Indomaret yang depan itu? Iya, di depan itu loh tadi. Kamu sendirian? Iya, aku sendirian tadi. Tapi aku sedih banget nih guys. Ini laptop kamu nih. Iya. Asik. Gimana? Guys, aku kemarin lihat orang buta loh. Di mana? Pas aku jalan ke kampus. Sebenarnya sih aku kasihan loh kalau lihat orang buta. Lah, kenapa kasihan? Ya gimana dia bisa menghidupi keluarganya kalau dia buta? Menurutku sih nggak semua orang buta itu baik. Kalian itu ingat nggak sih cerita Nabi Muhammad sama itu loh orang buta? Yang mana sih? Itu loh yang orang butanya itu juga pengemis sih kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iyalah, masa kamu nggak tahu sih? Ya kan kalau aku tahu aku nggak bakalan nanya. Iya, jadi gini cerita. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Dalam kedamaian tersebut, orang-orang berjualan di pasar dengan penuh kejujuran. Namun demikian, hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Hei kalian, jangan percaya terhadap omongannya Muhammad. Omongannya adalah dusta, tidak benar. Kalian hanya dibodoh-bodohi olehnya. Hei, jangan percaya. Jangan percaya, semuanya itu bohong. Sahabat Nabi yang mendengar guru tuan si pengemis buta pun merasa geram, karena si buta tidak berhenti menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang berlalu, jangan percaya terhadap Muhammad. Dengar omonganku. Jangan percaya. Kalian hanya dibodohi. Orang di situ. Dengarlah suara itu. Aku sudah bilang berkali-kali terhadap kalian. Jangan percaya terhadap Muhammad. Jangan kalian mau ikut-ikut bodoh sepertinya. Kalian dengar ucapanku. Ucapanku ini benar adanya. Dengarkanlah Dek. Dia setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad. Astagfirullah, apakah dia tidak merasa berdosa telah berbicara seperti itu? Di suatu hari, Nabi Muhammad SAW mendatangi si pengemis buta. Beliau memberinya 3 koin dirham emas.
Siapa yang memberiku dirham ini? Baik sekali kau, nak. Hei, nak, siapa namamu? Kemarilah. Walaupun selalu dihina oleh si pengemis buta, Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa dendam. Beliau selalu mendatangi si pengemis buta untuk memberinya makan. Tidak ada rasa dendam sedikit pun. Nak, siapa kau? Rasulullah Baik sekali kau memberiku SAW makan yang sering begitu mendatangi lembut si dan buta enak. dan menyuapinya. Nak, Beliau sebenarnya tidak kau pernah ini menceritakan siapa beliau. Si pengemis buta tidak mengetahui begitu jika yang nikmat menyuapi sekali makanan makanan ini, tersebut nak. adalah Rasulullah Setiap hari kau SAW datang yang ke selalu sini ia dan hina memberiku makan. hingga wafatnya beliau. Nak, aku beritahu kepadamu, jangan percaya terhadap Muhammad. Muhammad itu selalu bohong. Ucapannya tidak ada yang benar, nak. Percayalah kepadaku. Kau anak yang baik, selalu menyuapi aku. Kau pantasnya sebagai pengganti Muhammad yang dikabar-kabarkan sebagai nabi. Padahal semua omongannya adalah dusta. Tidak benar, nak. Percayalah padaku. Banyak orang-orang yang percaya, tapi kamu harus percaya, nak, bahwa omongannya Nabi Muhammad itu adalah tidak benar. Aktivitas Nabi Muhammad SAW untuk memberi makan serta menyuapi si pengemis buta tetap beliau lakukan setiap hari. Meskipun pada saat menyuapi si pengemis buta, beliau selalu dicaci maki dan selalu dihina. Beliau tetap bersabar, tidak menghiraukan perkataan-perkataan buruk dari si pengemis buta. Bahkan beliau tidak pernah merasa dendam sedikit pun. Orang-orang berlalu lalang di depan dan di sekitar pengemis buta ketika ia selalu mengeluarkan kata-kata cemooh yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Si pengemis buta tidak menyadari bahwa setiap dia berbicara yang tidak sopan dan tidak pantas tersebut, banyak orang yang mendengarnya. Dia tidak tahu malu. Dia tidak pernah memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang semua kata-kata cemoohnya pada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang kembali, hinaan dan cacianlah yang selalu beliau terima. Pengemis buta tidak pernah sadar, walaupun hampir setiap hari Nabi Muhammad SAW datang untuk memberinya makan. Si pengemis buta tetap selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Assalamualaikum. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar mendatangi Aisyah dan menanyakan mengenai sesuatu Aku hendak hal. bertanya, adakah kebiasaan Nabi yang belum dilaksanakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan kecuali satu. Oh iya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta di pasar. Baiklah, akan saya kerjakan. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada si pengemis buta. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberinya makan. Hei, siapa kamu, nak? Aku orang yang biasa. Ketika Abu Bakar menyuapi si pengemis buta, tiba-tiba si pengemis itu marah sambil berteriak. Kau sepertinya bukan yang tiap hari menyuapiku, nak. Siapa kamu? Aku yang tiap hari menyuapimu. Tidak, orang
Orang yang setiap hari menyuapiku adalah menyuapi dengan makanan yang halus, yang aku tidak perlu mengunyahnya untuk memakannya. Dia menyuapiku dengan cara yang halus. Dia juga tidak kasar terhadapku saat menyuapiku. Kamu siapa, Nak? Sebenarnya kamu siapa? Mana orang yang selalu menyuapiku tiap hari itu? Kamu bukan orang itu. Jangan berbohong kamu. Aku memang bukan orang yang biasa menyuapi padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW yang sering Anda maki dan fitnah. Apakah setiap hari yang menyuapiku adalah Muhammad yang sering aku maki-maki itu setiap harinya? Setelah pengemis yang sering buta aku itu sebar mendengar fitnahnya? cerita dari Abu Bakar, pengemis Berarti itu pun selama menangis ini dan yang kemudian menyuapiku adalah menyadari Muhammad. segala Yang kesalahannya. sering aku hina itu, Nak. Yang sering aku maki dan Spontan sebar mereka fitnahnya. berpelukan. Mereka larut Yang dalam sering tangisan. aku sebar fitnahnya kepada Lalu orang-orang. sesaat mereka Dia terdiam. adalah penyebar Kemudian dusta yang tidak pengemis benar. buta itu pun meminta Benarkah, kepada Nak? Abu Bakar untuk menuntunnya Benarkah apa yang bersyahadat. telah lakukan itu terhadap Muhammad? Apakah dia orangnya adalah Muhammad yang telah baik terhadapku, yang telah menyuapiku setiap hari dengan makanan yang halus, menyuapiku dengan lembut, hingga aku memakannya tanpa menelannya, hingga aku memakannya tanpa aku harus mengunyahnya? Benarkah itu, Nak? Orang yang telah aku jahati, yang telah aku sebar fitnahnya itu, benarkah itu Muhammad? Ya Allah, ampunilah aku ya Allah yang telah berbuat dosa ini ya Allah ya. Muhammad ternyata adalah orang yang sangat baik hati. Muhammad adalah orang yang begitu mulia. Pantas saja orang-orang mempercayainya, Nak. Ya Allah, padahal aku sudah menyebar fitnah terhadapnya ya Allah. Nak, bagaimana aku harus meminta maaf kepadanya, Nak? Bagaimana, Nak? Nabi Muhammad telah tiada. Bertobatlah untuk menebus segala kesalahanmu. Ya, Nak, aku akan bertobat untuk menebus segala kesalahan yang telah aku perbuat terhadapnya. Aku menyesal telah menyebarkan fitnah terhadapnya. Aku menyesal telah menyebarkan berbagai tuduhan yang tidak baik terhadapnya, Nak. Ya Allah, semoga apa yang aku perbuat diampuni oleh Allah ya Allah. Ampuni aku Muhammad. Semoga engkau tenang di sana ya Allah. Ya Allah, Nak, apa yang harus aku lakukan, Nak? Apa yang harus aku perbuat untuk menebus segala dosaku ya Allah terhadap apa yang telah aku lakukan kepada Muhammad selama ini? Jika kamu ingin bertobat, maka ikutilah perkataanku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi itu gitu ceritanya. Paham nggak, Nuron? Ya, sekarang saya paham. Ya, dan itu di dalam cerita Nabi Muhammad dengan pengemis buta itu ada pesan moralnya. Tahu nggak sih apa aja? Nggak tahu. Ya, yang pertama tuh jangan mudah marah. Sabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut meskipun terhadap orang yang memuji kita. Yang kedua, setiap perbuatan yang kurang menyenangkan yang kita dapatkan dari orang lain bukan menjadi alasan bagi kita untuk memuji orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan lawanlah mereka yang tidak menyukaimu dengan cara yang baik pula." Dan yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita